Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada psalmen hari ini berhubung dengan pertanyaan, kemanakah roh atau jiwa orang pergi setelah dia mati? Di dalam masyarakat kita ada cukup banyak simpang siur mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Bahkan di kalangan Kristen banyak juga yang berbeda tafsir tentang roh atau jiwa setelah kematian seseorang. Oleh karenanya, mari kita berpedoman dari sumber Alkitab. Yang pertama, ada yang meyakini jiwa itu abadi, hanya tubuhlah yang mati. Apa jawaban Alkitab dalam hal ini? 1 Timotius 6 ayat 16. Hanya Kristus yang tidak takluk kepada maut. Yang kedua, ada juga yang percaya bahwa roh itu menjadi setan dan dapat berkomunikasi dengan orang yang hidup. Perlu kita ingat, setan itu malaikat yang membangkang kepada Allah Bapa, makanya terusir dari surga, bukan roh atau jiwa manusia yang telah mati. Dan Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Yang ketiga, banyak juga yang meyakini roh pergi ke tempat penyucian atau pemurnian. Menurut kami, ketika kita di bumi inilah dengan menjalankan firman Tuhan, jalan atau cara menyucikan diri, bukan setelah mati. Yang keempat, ada juga percaya pada saat meninggal manusia langsung dihakimi dan dikirim ke tempat tujuan kekalnya. Pendapat kami, jika seseorang begitu meninggal langsung dihakimi, buat apa lagi Kristus datang kedua kalinya ke bumi ini? Gereja konsisten mengakui pengakuan iman rasuli. Yang kelima, ada juga mengatakan jiwa orang mati berada di Hades atau Sheol. Sheol dan Hades itu bahasa metafora, dunia orang mati juga artinya. Jadi menurut Alkitab, kemanakah roh atau jiwa seseorang pergi setelah dia mati? Mari kita baca Ayub 14 ayat 10 sampai ayat 13. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa roh atau jiwa berada di dunia orang mati atau alam maut, atau lebih jelasnya di kuburan. Yang hidup dan yang mati sama-sama menunggu hari Tuhan atau akhir zaman atau hari kiamat. Ia datang kembali dalam kemuliaannya, turun dari sorga untuk menjadi hakim atas manusia yang hidup dan yang mati. Demikian, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.